العالمين والصلاة والسلام على من يحملني على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita semua kenikmatan yang sangat banyak sekali, kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan dan mencurahkannya kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di sore hari ini insyaallah taala kita akan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan bahaya daripada perbuatan kesyirikan. Tentunya banyak sekali bahaya daripada perbuatan kesyirikan, yang mana bahaya daripada perbuatan kesyirikan adalah bahaya pertama yang seharusnya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Tentunya di dalam kehidupan ini tidak lepas dari dua hal, yaitu hal yang bermanfaat dan hal yang berbahaya. Dan hal yang bermanfaat yang pertama kali selayaknya dan sepatutnya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah adalah yang berkaitan dengan tauhid atau yang berkaitan dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahaya yang pertama yang selayaknya dan sepatutnya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah adalah yang menjadi lawan daripada tauhid. Karena untuk itulah para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mengajarkan tauhid kepada manusia, untuk mengajarkan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal tersebut digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat ke-36. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, dan sungguh telah kami utus di setiap umat seorang Rasul. Allah Ta'ala mengatakan di dalam ayat yang mulia ini, Dia telah mengutus di setiap umat seorang Rasul yang memiliki tugas utama, yaitu ani'budullaha, agar menyampaikan kepada manusia agar manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, hanya menyembah Allah Zat yang tunggal tersebut. Kemudian Allahu Jalla Dzikruhu memerintahkan kepada para nabinya, kepada para utusannya, agar memperingatkan umatnya masing-masing dari bahayanya kesyirikan. Wajtanibu at-taghut, agar manusia menjauhi at-taghut. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan ayat yang mulia ini, maka kesyirikan menjadi mudarat pertama yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Tidak dapat tidak, karena dia berakibat sangat fatal. Bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seseorang yang menguasai ilmu selain daripada ilmu tauhid, seseorang yang menguasai ilmu selain daripada ilmu tauhid, maka tidak tertutup kemungkinan punya kesalahan dalam perkara kesyirikan. Tidak tertutup kemungkinan punya kesalahan dalam perkara kesyirikan. Yang mana kesalahan dan kekeliruan dalam kesyirikannya tersebut mengakibatkan ilmu dan amal dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak dapat tidak setiap muslim dan muslimah harus mengetahui
perkara apa saja, hal-hal apa saja yang dapat menjatuhkannya dalam perbuatan kesyirikan. Bahaya pertama daripada kesyirikan, sebagaimana Allah Jalla Dzikruhu sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 53. Di dalam surat Az-Zumar ini Allah menyebutkan tentang dirinya yang punya sifat Maha Pengampun. Allah mengatakan, Qul ya ibadi, katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku. Panggilan hormat, panggilan pengagungan yang Allah tujukan kepada manusia. Qul ya ibadi. Jadi manusia dipanggil dengan panggilan ibadi, hambaku. Itu sebuah penghormatan dari Allah. Sebagaimana misalnya antum akan merasa terhormat, atau saya secara pribadi sangat merasa terhormat jika ustadz saya, guru saya menyebut nama saya. Apalagi sampai jika dia menisbatkan murid saya yang bernama Aldi Ferdian, maka itu adalah sebuah penghormatan yang sangat tinggi buat saya sebagai seorang talib atau pelajar. Karena bisa jadi sebagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau pernah ditanya, apakah kami yang menyaksikan ceramah antum dari YouTube digolongkan sebagai murid antum? Jelas, Syekh pernah ditanya via telepon, apakah kami yang melihat antum, mengambil ilmu antum dari YouTube terhitung sebagai murid antum? Jawab Syekh, tidak. Enggak, kecuali antum duduk di hadapan saya mengambil ilmu secara langsung, ya. Sebagaimana siaran, sebagaimana misalnya langsungnya kita, ya, melihat pertandingan sepak bola melalui televisi, itu berbeda dengan orang yang menyaksikan di stadion. Banyak sekali perbedaan. Maka penisbatan Allah Jalla Dzikruhu kepada manusia dengan mengatakan ya ibadi, ini sebuah penghormatan, sebuah penghormatan dari Allah. Ya ibadi. Para ulama
menyebutkan dalil dari penghormatan atau dalil yang menunjukkan panggilan ini adalah penghormatan dari Allah kepada manusia adalah sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Isra. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra. Ayat pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan. Allah tidak sebut Rasulnya, Allah tidak sebut nabinya, Allah tidak sebut kekasihnya di ayat yang mulia ini. Tetapi Allah sebut apa Abu Rai? Tetapi Allah sebut apa Deka? Allah sebut hambanya. Yang para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil. Dalil apa? Pemanggilan Allah kepada manusia dengan panggilan hamba adalah panggilan pujian, panggilan sanjungan. Kata Allah tabarakahu wa ta'ala, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Hamba yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, surat Az-Zumar ini dikatakan oleh para ulama, Allah tetap memuliakan, Allah tetap mengagungkan hamba-hambanya yang melampaui batas, yang telah berbuat menyelisihi syariat. Allah tetap panggil mereka dengan panggilan penghormatan, wahai hamba-hambaku. Kemudian yang mau kita ambil dari ayat yang mulia ini, dari potongan ayat yang mulia ini, adalah penutup ayat di ayat 53 ini, yang Allah mensifati dirinya dengan sifat innahu huwal ghafurur rahim. Dia subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan maha pengampun. Dia mensifati dirinya dengan maha pengampun, yang memiliki makna dia bisa mengampuni dosa apa saja bagi hamba-hambanya. Dia punya sifat maha pengampun, dan sifat maha pengampun ini Allah terangkan tidak berlaku untuk pelaku kesyirikan jika mereka meninggal di atas kesyirikan dan belum sempat bertaubat, sebagaimana Allah sebutkan di antaranya di dalam surah An-Nisa ayat 48.
Allah yang kita kenal sebagai Zat yang Maha Pengampun menyatakan tentang dirinya sendiri, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni siapapun di antara manusia yang menyekutukan dirinya. Syekh Abdul Razak mengatakan tentang ayat yang mulia ini, ayat yang mulia ini berkaitan atau berhubungan dengan seorang muslim yang berbuat kesyirikan dan dia belum sempat bertaubat. Maka Allah menyatakan dia tidak akan mengampuninya. Kemudian Allah mengatakan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi harapan, atau masih ada harapan bagi pelaku dosa dan maksiat yang meninggal dunia belum sempat bertobat. Maka Allah menyatakan dalam ayat yang mulia ini, masih ada kemungkinan Allah akan mengampuni pelaku dosa dan maksiat yang meninggal dunia belum sempat bertobat. Bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meyakini siapapun yang meninggal dunia di atas kekafiran, dia mati menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Dan juga menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapapun yang meninggal dunia di atas dosa dan maksiat selain kesyirikan, maka dia di bawah kehendaknya siapa? Di bawah kehendaknya Allah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, saat pelaku maksiat meninggal dunia, maka Nabi tidak menjazmkan tempatnya di neraka, tidak memastikan tempatnya di neraka. Kemudian Nabi mengatakan, insya'a adzabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah siksa dia. Wa insya'a ghafara lahu. Dan kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia. Maka mereka yang meninggal dunia di atas kemaksiatan selain kesyirikan, mereka tahta masyiatillah. Tentunya jamaah, teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dimaksud dengan di bawah kehendaknya Allah, tentunya kehendak Allah yang penuh dengan keadilan, pasti penuh dengan keadilan.
Itulah bahaya kesyirikan yang pertama. Jika seseorang meninggal di atas kesyirikan, yaitu Allah tidak akan mengampuni dosanya. Allah tidak akan mengampuni dosanya. Padahal Allah punya sifat, dan itu merupakan salah satu sifat Allahu Jalla Dzikruhu, yaitu Al-Ghafur, yang maha pengampun, yang maha pengampun. Tetapi tidak untuk yang satu ini, tetapi tidak untuk kesyirikan, maka dia tidak mengampuninya. Bahkan Allah yang menyatakan di dalam ayat yang mulia ini bahwasannya kesyirikan adalah isman aziman, dosa yang sangat besar. Dalam surah An-Nisa ayat 48 ini Allah tutup dengan mengatakan perbuatan kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Kemudian masih dalam surat An-Nisa ayat 116, dengan redaksi yang sama Allah mengatakan tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan. Dan Allah menyatakan di penghujung ayatnya, berbeda dengan di penghujung ayat 48. Di penghujung ayat 116 Allah mengatakan faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka orang-orang yang telah menyekutukan Allah adalah manusia-manusia yang telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Kemudian yang berikutnya, bahaya kesyirikan yang berikutnya, jikalau Allah tidak mengampuni dosa pelaku kesyirikan, maka sudah dipastikan mereka akan ditempatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam api nerakanya. Sebagaimana Allah terangkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-72. Allah mengatakan di potongan ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Dampak negatif yang kedua dari perbuatan kesyirikan adalah pelakunya diharamkan masuk ke dalam surga. Diharamkan pelakunya masuk ke dalam surga. Allah menyatakan innahu may yusyrik billah, dan siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah haramkan baginya surga. Diharamkan untuknya surga oleh Allah Tabarakahu wa Ta'ala.
Kemudian jika surga diharamkan oleh Allah, kemanakah tempat manusia? Maka sudah pasti manusia akan ditempatkan di nerakanya. Allah mengatakan wa ma'wahun nar, dan tempat kembali para pelaku kesyirikan tidak lain dan tidak bukan adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan menempati neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah dampak yang berikutnya dari dampak negatif kesyirikan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempatkannya di neraka dan mengharamkan surga. Tes. 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 Hah? Ditutup ya? Terserah. Ini udah nggak bunyi. Kemudian teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kayaknya dia nggak bisa dekat ini nih, atau gini. Tes. Kemudian teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, bahaya kesyirikan yang berikutnya sebagaimana Allah terangkan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 65. Allah mengatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika, dan sungguh telah kami wahyukan kepada engkau, yakni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ilal ladina min qablika, dan juga telah kami wahyukan kepada orang-orang atau utusan-utusan rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi wahyunya? Allah mengatakan la in asyrakta, seandainya engkau Muhammad. Khitab ayat ini
untuk Nabi Muhammad. Seandainya engkau Muhammad, seandainya kesyirikan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad, seandainya berarti sesuatu hal yang tidak terjadi. Diandaikan terjadi kesyirikan dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak pandang bulu, tidak peduli. Allah pun akan menghapus amalnya. Allah pun akan menghapus amalnya, walaupun beliau utusannya. Jadi mudarat, bahaya yang berikutnya dari kesyirikan adalah kesyirikan menghapuskan amal. Kesyirikan dapat menghapuskan amal. Allah mengatakan kalau seandainya yang berbuat menyekutukan kesyirikan itu adalah Nabi kita, Allah nggak peduli. Maka diperingatan buat kita. Kalau Nabi saja yang melakukan kesyirikan, Allah nggak peduli, Allah hapus. Apalagi kesyirikan itu dilakukan oleh kita yang bukan Nabi, bukan orang khususnya Allah. Kata Allah, la yahbatanna amaluka, maka pasti akan kami hapus seluruh amal yang pernah engkau kerjakan. Lihat bahayanya syirik, bahayanya perbuatan kesyirikan. Tepat apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, ilmu apapun yang antum kuasai, ketika antum tidak mengetahui bahaya dari kesyirikan, jenis-jenisnya secara terperinci, itu bisa jatuh dalam dosa itu, bisa jatuh dalam dosa kesyirikan yang punya efek sangat mudarat, sangat berbahaya, yaitu menghapuskan amal. Menghapuskan amal, dijadikan amal itu hapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli ibadah, salat, puasa, zakat, haji, umrah, baca Quran. Tapi jika ada pelanggaran dalam perkara kesyirikan, maka fatal. Kita buktikan. Kita buktikan setelah yang satu ini. Bismillah. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan. Nabi mengatakan dalam potongan hadis, ada 70.000 manusia yang dijamin masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Dalam hadis yang lain, 70.000 dikali 70.000, jadi berjumlah 1,4 miliar. Dengan syarat
Nabi bilang la yastarqun, tidak minta ruqyah. Yang pertama, tidak minta ruqyah. Yang kedua, tidak minta pengobatan dengan besi panas, kei. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak bertatoyur, yaitu menganggap sial dengan sesuatu apa aja, baik menganggap sial dengan warna, gara-gara pakai warna ini jadi sial, atau menganggap sial dengan hari, gara-gara hari Selasa jadi sial, atau dengan angka, gara-gara angka 13 jadi sial, atau kesialan-kesialan apa saja, gara-gara dengar suara burung gagak maka jadi kecelakaan, dan seterusnya. Itu namanya tatoyur. Lihat ya, antum, teman-teman semua, dan saya juga, 3 perbuatan ini kemudian ditutup dengan sabda Nabi, wa 'alallahi falyatawakkalun, dan hendaknya hanya kepada Allah mereka bertawakal. 3 perbuatan ini adalah 3 perbuatan yang menunjukkan kekurangan dalam tawakal. Yang minta ruqyah, dia kurang tawakal, karena seharusnya dia bisa meruqyah sendiri. Yang minta pengobatan dengan kei, dia kurang tawakal, karena Allah tidak mungkin menurunkan obat kecuali ada penyakit, tidak mungkin Allah turunkan penyakit kecuali ada obatnya yang halal. Tidak mungkin ada pengobatan yang haram, tetapi pengobatannya seluruhnya halal. Yang ketiga, dia kurang tawakal pada Allah jika membatalkan sesuatu rencana karena mendengar suara burung gagak, karena berkeyakinan akan terjadi kecelakaan atau ban pecah atau yang lain-lain. Semuanya menunjukkan apa, Pak Andre? Lelah di Pak Andre, ya, lelah dia Deka. Menunjukkan apa, Gozi? Kurang tawakal. Jelas ya? Maksudnya paham? Ini menunjukkan kurang tawakal, bukan tidak tawakal, kurang tawakal tapi kurang. Efeknya keluar dari 70.000 golongan yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Efeknya tuh, saking Allah tidak menerima cacat dalam perkara tauhid, maka jikalau kita mau mensempurnakan ilmu dan amal kita, maka sempurnakanlah tauhid. Sempurnakan. Lihat, berkurang tawakal seseorang menjadikan dirinya tidak masuk kandidat masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Bagaimana lagi dengan perbuatan syirik? Berkurang tawakal, keluar dari kandidat itu.
keluar. Memang ketat, sangat ketat. Jelas ya teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bukti nyata bahwasannya perbuatan kita mengakibatkan sesuatu yang bisa kita sadari maupun tidak kita sadari memudaratkan kita, dan mudarat tertingginya adalah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 23. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin, dan kami tampakkan, kami perlihatkan amal sebagian manusia di hari kiamat nanti. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, faj'alnahu haba'an mansura, maka Allah jadikan amalnya seperti debu yang berterbangan. Sangat merugikan jika seseorang sampai di hadapan Allah besok di hari kiamat, Allah tampakkan amalnya, kan, tapi amalnya jadi debu yang berterbangan, dan tidak lain dan tidak bukan, ini semua disebabkan karena perbuatan kesyirikan. Karena perbuatan kesyirikan. Itu adalah bahaya kesyirikan yang mengancam pelakunya di negeri akhirat nanti. Adapun mudarat daripada atau bahaya daripada kesyirikan di atas permukaan bumi ini untuk para pelakunya, maka mereka para pelaku kesyirikan terancam dengan ancaman mati, sebagaimana Nabi SAW sebutkan tentang para dukun atau orang yang dikatakan yang mengetahui ilmu gaib. Tidak ada hukuman untuk mereka kecuali hukuman mati. Itu adalah hukuman kafarat buat mereka di atas permukaan bumi ini. Kemudian yang berikutnya, kemudaratan berikutnya di atas permukaan bumi ini untuk pelaku kesyirikan
maka mereka tidak bisa saling mewariskan satu dengan yang lainnya. Mereka tidak bisa mewariskan. Ayah tidak bisa mewariskan kepada anaknya, anaknya tidak bisa mewariskan kepada ayahnya. Jika jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Hadza wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Mungkin ini sedikit dari bahaya kesyirikan yang bisa kita sampaikan, dan tentunya perlu ilmu tambahan untuk kita mengetahui lebih dari apa yang disampaikan hari ini di waktu-waktu yang mendatang insyaallah taala. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, falyatafadhal masykura. Kalau ada Yudo, silakan. Sebentar Pak, ini dulu ya Pak. Oh iya. Iya. Syekh Sulaiman Syekh Ibrahim Ar-Rahaili hafizahullah beberapa waktu yang lalu ditanya di Malang. Pertanyaannya serupa, sama. Apakah pelaku jika dia bertobat bisa kembali masuk kategori orang yang mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Maka beliau hafizahullah menjawab, iya, karena Allah Maha penerima taubat. Jika dia taubat dengan taubatan nasuha dan tidak kembali lagi mengulang perbuatan itu, tidak kembali lagi mengulang perbuatan tersebut, maka sebagaimana kita ketahui bahayanya motor, mobil dengan rem yang blong, betul ya? Maka bahaya kesyirikan lebih besar daripada bahaya motor, mobil, rem blong. Karena mudarat dari itu adalah yang tertinggi kematian, tetapi belum tentu pelakunya atau korbannya mendapatkan di neraka. Tapi yang belum dalam kesyirikan, pelakunya di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Pakai ini ya Pak, Dek, kasih Dek. Sangat betul.
Iya, tereliminasi. Besi. Kajian ini. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, hukum orang nggak tahu, Pak, tetap nggak tahu, yu'fa anhu, dimaafkan. Jika memang seseorang tidak tahu tentang hukum syar'i, artinya jahil, maka Islam punya uzur bil jahal. Selama memang tidak tahu dan dia dimaafkan. Termasuk tadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Kurang tawakal. Ya, kurang tawakal. Ternyata efeknya lebih berat dari zina. Kalau orang zina ketahuan, 4 orang saksi, atau dia ngaku, hukumannya mati kalau dia sudah menikah. Hukumannya mati kalau dia sudah nikah. Dan hukumannya rajam, cambuk 100 kali jika dia belum menikah. Itu hukuman pelaku zina. Tidak lebih berat dari hukuman orang yang kurang tawakal. Jelas ya? Karena Allah menuntut seseorang agar bertawakal sebenar-benarnya kepada Dia. Maka ini menjawab pertanyaan yang ada pada diri kita hari ini. Kenapa Nabi mendakwahkan dakwah tauhid sangat lama? Berapa lama? 23 tahun sampai beliau meninggal. Variatif pelajaran. Berapa tahun beliau mengajak, berapa tahun beliau berdakwah di Mekah? Berapa dekade? 13 tahun. Itu pure dakwah tauhid, tidak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Baru masuk Madinah ada pelajaran tambahan. Setelah berapa lama? Setelah berapa lama? 13 tahun. Setelah 13 tahun baru Nabi berikan materi tambahan buat para sahabat. Mahfum? Setelah 13 tahun. Dan materi utamanya tidak stop tapi bertambah. Ditambah terus sampai wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebuah jawaban, Pak. Kenapa sangat panjang? Karena di antara yang diberesin oleh Nabi adalah tawakal. Bagaimana sahabat beliau memiliki tawakal yang sempurna. Jelasnya. Maka sangat logik dan masuk akal apa yang Syekh Shalih Fauzan katakan. Ilmu apapun yang kita kuasai, yang kita miliki, tapi kita punya kekurangan dalam tauhid, kekurangan dalam kesyirikan, itu efeknya lihat. Kurang tawakal,
efeknya tereliminasi. Perhatikan, betul ya, luar biasa. Ini sebagai salah satu jawaban kenapa dakwah Nabi fokus dakwah tauhid. Orang punya dosa apa aja sama Allah itu masih punya potensi diapain? Diampuni. Ayat kita baca tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika, Allah masih berpotensi akan mengampuni orang yang menemuinya membawa dosa. Bahkan dalam hadits qudsi Allah katakan, walaupun dosanya sepenuh langit dan sepenuh bumi, masih berpotensi diampuni selama dia tidak membawa dosa. Dosa apa Gozi? Syirik. Masya Allah, sambil bengong aja bisa jawab Gozi. Luar biasa sahabat Sita satu ini. Tenang Gozi, sahabat antum datang no di belakang, dilihat loh. Oh udah, kirain antum lagi mikirin beliau gitu. Ya Allah, kemana nih sahabat aneh nih, satu nih main bulu tangkis kayaknya nggak ngajak. Ada orangnya, ada loh. Jelas Pak? Alhamdulillah. Om Cancan, Deka, betul. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Baik, apakah berobat dokter masuk atau tidak? Jawab tidak. Kenapa? Karena berobat ke dokter hanya bisa dilakukan oleh dokter. Tetapi ruqyah hukum asalnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Paham? Ruqyah itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tapi pengobatan ke dokter atau pengobatan medis tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, nggak bisa. Kecuali mereka yang punya keahlian khusus. Kan nggak mungkin Om Cancan datang ke rumah Deka minta operasi, ya kan? Yang ada malpraktek nanti, betul Dek? Jelas Om Cancan ya, nggak masuk. Atau misalnya penyakit-penyakit lainnya kita datang pada orang yang tidak kompeten dalam dunia medis, nggak mungkin. Jadi kalau ruqyah hukum asalnya itu bisa dikerjakan Om sama siapa saja. Makanya ketika dia kasih ke orang lain, berarti dia gak percaya diri, dan terutama dia memiliki kepercayaan yang rendah pada Rabbnya. Jelas? Gitu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi tanya? Jadi Yudok, kasihan Yud, jauh dia Yud. Ntar ongkosnya nambah soalnya. Waalaikumsalam.
Baik. Mengenai doa, jika kesyirikan itu telah jelas, jelas apa? Kesyirikannya. Maka Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Taubah ayat 113, ayat ini turun saat Nabi punya keinginan ingin terus mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan pamannya yang mati di luar Islam. Jelas Allah turunkan ayat ini, makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrikin, walaupun mereka adalah orang terdekat mereka. Kata Allah, walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas kesyirikannya, setelah nyata kesyirikannya. Itu yang pertama, pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, berarti, masih di pembahasan yang pertama, jika kerabat kita meninggal dunia jelas kafir, musyrik, maka kita berdoa untuk mereka tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa. Apa? Iya. Allah bilangnya di dalam itu ayat itu, walaupun mereka uli qurba, orang dekat, qarib. Itu yang pertama. Kalau memang jelas mati di atas kesyirikan, kekafiran. Yang kedua, jika dia melakukan itu, jika dia hukum asalnya muslim, kemudian dia jatuh dalam perbuatan kesyirikan yang memang bodoh, melakukan karena kebodohan, bukan bodoh menurut kita,
Tapi saat bertemu dengan Allah, memang Allah tahu, dia nggak tahu itu syirik. Paham nggak? Tapi bukan menurut kita. Saya, antum ngelihat orang datang ke dukun bolak-balik pakai jimat, kita bilang dia berbuat kesyirikan. Sahih? Tapi kita kan nggak tahu dia melakukan dasarnya apa. Apakah bodoh, terpaksa? Oke. Nanti di hadapan Allah, kalau memang bodoh, Allah tahu. Maka dia tetap berpotensi dimaafkan. Jelas? Tetapi ingat, jika kebodohan itu memang bodoh di hadapan Allah. Yang ketiga, jika kebodohan itu dibuat-buat, seperti adanya ilmu di sekitarnya, tetapi dia tidak mau tahu, atau dia justru ngeyel, maka dia tidak terhitung bodoh. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk ayat 10. Ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu. Penduduk neraka besok di neraka mereka berkata, seandainya dulu kami mau dengerin, seandainya dulu kami mau menggunakan akal kami, menunjukkan mereka dulu tahu perbuatan yang mereka lakukan dihukumi syirik, menunjukkan dulu mereka pernah mendengar. Jelas? Beda gak dengan orang yang kedua? Kalau orang yang kedua murni di hadapan Allah, gak tahu. Tapi orang yang gak taunya dibuat-buat, ilmu ada di sekitarnya, maka dia akan berkata, coba ya dulu mau dengerin, coba dulu mau ngikutin, maka kami hari ini tidak akan ada di neraka. Jelas mas? Jadi semua diperinci mas. Yang memang dia tahu kesyirikan, melakukan kesyirikan, atau ayat berapa? 113. Udah jelas nih mas, matinya di atas kesyirikan, misal di luar Islam, nggak ada ragu lagi kan, di luar agama Islam. Terus kita doain, Allahumma gfir lahu warhamhu, nggak boleh. Jelas? Nah, kalau dia hukum asalnya muslim, melakukan kesyirikan, lihat dia melakukannya karena bodoh atau karena bodoh yang dibuat-buat. Kalau dia bodoh, selamat di hadapan Allah. Tapi kalau dia bodoh dibuat-buat, maka kalau dulu aja mau dengerin. Mafhum ya? Baik. Saya rasa cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.